Tadi semuanya kabarnya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ini kan surat apa? Kesehatan. Tahun ini tamat juga nanti ya. Jadi judulnya ini pendidikan akhlak tentang anti bullying di sekolah. Oke kan? Di belakangan ini ada beberapa masalah yang sering dilakukan oleh siswa-siswa yang ada di sekolah. Betul kan? Betul, Pak. Apa itu menghargai kawannya? Kalau kita lihat dalam kajian Islam atau dalam pendidikan akhlak, bolehkah itu? Tidak. Ada di sini waktu belajar, waktu mau pulang dikerjai oleh kawannya sendiri. Ada. Ada yang suka begitu. Ini. Ya. Baiklah. Jadi bagaimana sih mengganggu atau bullying terhadap kawannya di sekolah dalam Islam? Ini ajaran kita, ajaran agama Islam sungguh kompleks, sungguh luar biasa, mengajarkan setiap aspek dalam kehidupan, terutama tentang pendidikan akhlak. Bangsa Indonesia bukan kekurangan orang pintar. Terus banyak orang pintar di Indonesia. Banyak orang pintar di Darussalam. Banyak. Ya. Yang kurang apa? Orang jujur atau orang baik, atau orang berakhlak, atau orang yang mempunyai nilai-nilai religius. Ya. Dari mana kita nanti itu? Sejak kita mulai waktu kecil sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Diajarkan dulu waktu kecil akhlak. Ini diajarkan. Ini diajarkan. Ini diajarkan. Semuanya diajarkan. Visi dan misi Nabi kita diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Inna ma'u'istu bi'utammima makarimat akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang masa jahiliyah bukan orang tidak pintar, tapi bangsa jahiliyah orang-orang pintar, tapi tidak berakhlak. Buktinya sering terjadi peperangan, sering terjadi tawuran antara suku dengan suku yang lain. Itu yang terjadi pada masa waktu Nabi sebelum diutus. Sekarang apakah ada orang tawuran? Darussalam pernah tahu kan? Yang sering pernah dengar SMA mana? Pejabudi. Iya. Tidak mungkin lah. Ada juga mungkin SMA Pejabudi atau SMK 8 atau SMK 9 dan sebagainya. Jadi kenapa? Mungkin penanaman nilai-nilai akhlak belum terwujud di dalam dirinya. Nabi akhlaknya akhlak Al-Quran. Dalam Al-Quran, Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika majnun wa innaka
la'ala, apa sambungnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah akhlak yang sangat agung. Surah apa? Surah Al-Qalam. Ini kita sebagai pelajar, seorang pelajar madrasah aliyah, kita salam. Artinya kita membuka pintu kedamaian. Kita tidak salam kan? Iya, Pak. Salam itu keselamatan, kedamaian. Di Hifdhus Salam. Jadi kita harus berakhlak terhadap sesama, terhadap teman, terhadap keluarga, terhadap siapa. Jadi orang yang kita jumpai harus berakhlak. Dalam buku Ta'alim Ta'alim ada disebutkan akhlak itu terhadap orang tua, ada terhadap teman, ada terhadap guru. Apakah ada di situ orang yang terhadap gurunya? Yang merokok seperti yang siapa itu, gimana itu? Yang di Jawa, di Banten ini ya, rokok yang ditampar oleh kepala sekolah, langsung mamanya melapor. Ya kan? Itu tidak mencerminkan akhlak. Di dalam kajian ta'alim muta'alim man istakhaffa ila ustadihi ibtayallahu bisalasati waliyati. Siapa yang durhaka kepada gurunya, Allah akan memberikan bala, ujian, fitnah tiga macam. Yang pertama, doko rizquhu, sukar, susah rezekinya. Kalian berusaha untuk mencari rezeki. Tapi kalau kalian durhaka terhadap guru, Allah akan memberikan ujian cobaan terhadap kalian. Susah untuk rezeki. Yang kedua, hilang ilmunya. Apa yang kalian dapatkan sebelum waktu di kelas, begitu tamat hilang. Yang ketiga, yang akan matinya tanpa hikmah. Jadi kalau memang umpama anak itu nakal atau lasah, tapi jangan melawan guru. Ada tuh kawan-kawan yang lasahnya terhadap kawan-kawan, tapi jangan melawan guru. Kalian ini mau pintar, mau biasa, begitu udah tamat, belum tentu siapa kalian berhasil. Ada di kelas, orangnya selalu ketinggalan mata pelajaran. Dikatakan dia orang yang melampauinya orang kali kalian. Tapi dia hormat sama gurunya. Suatu saat belum tentu yang pintar yang akan berhasil. Ya, belum tentu. Jadi keberhasilan itu tunggu 10 tahun, 15 tahun ke depan. Jadi sudah tamat SMA. Itu baru nampak. Mungkin dia berkah
disebabkan karena dia hormat sama guru. Seterusnya, udah.